Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Heru Subno Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi hari Senin direncanakan akan berkemah di titik nol ibu kota baru, yakni di Pasir Penajam, Kalimantan Timur. Kegiatan ini dikemas secara besar-besaran karena seluruh pimpinan lembaga tinggi negara, 34 gubernur dari seluruh Indonesia juga diundang hadir. Dikabarkan sudah 33 orang gubernur yang konfirmasi akan hadir. Sementara yang akan menemani Presiden berkemah hanya 5 orang gubernur se-Kalimantan, yakni Gubernur Kalimantan Timur Ihsan Nur, Gubernur Kalbar Sutarmiji, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Nur, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Gubernur Kaltara Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang. Kemah ini bisa diduga sebagai upaya Presiden untuk meyakinkan publik dan komunitas internasional, khususnya para investor, bahwa pembangunan ibu kota negara baru akan terus berlanjut di tengah arus penolakan dari masyarakat yang sangat besar dan juga di tengah krisis ekonomi karena pandemi. Sayangnya acara yang dipersiapkan jauh-jauh hari dan mengalami beberapa kali penjadwalan ulang ini mendapat pukulan yang sangat berat. SoftBank, sebuah perusahaan investasi asal Jepang yang digadang-gadang akan menjadi investor besar, bahkan kemungkinan yang terbesar, karena jumlahnya seperti disebutkan oleh Menko Marves Luhut sampai 100 miliar dolar atau 1.400 triliun lebih, itu hari Jumat lalu itu secara resmi mengumumkan menarik diri dari proyek tersebut. Penarikan diri SoftBank muncul di media ekonomi Jepang yang sangat berpengaruh, Nikkei. Nikkei menyebut SoftBank mundur dari proyek IKN, namun akan tetap melanjutkan investasinya di Indonesia melalui berbagai proyek rintisan atau startup. Tidak ada penjelasan lebih jauh bagi apa alasan SoftBank mengundurkan diri. Pengunduran diri dari SoftBank ini kemudian dibenarkan juga oleh Menko Marves Luhut Panjaitan. Tidak ada lagi cerita tentang Masayoshi, dia keluar. Itu kata Luhut sebagaimana dikutip oleh CNBC. Niat SoftBank masuk ke IKN itu sebenarnya disampaikan sendiri oleh Masayoshi Son itu kepada Presiden Jokowi ketika dia bertemu di Istana Negara pada tanggal 10 Januari tahun 2020. Thank you very much for inviting us again. I'm very excited to discuss about the potential projects. So I think the capital city, Jakarta, has a great history, great success, and also some issues. So with a new project that you are preparing, I think there is a exciting opportunity that we can discuss potential ideas. Kalau kita lihat tadi dari tayangan video yang dilansir oleh channel YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi itu wajahnya sangat berbinar-binar. Dia menyambut Masayoshi dengan tim lengkap, sejumlah menteri di kabinet, termasuk Menteri Sesnek, Pratikno, dan tentu saja Menko Marves Luhut Panjaitan yang hadir mendampingi Presiden Jokowi. Jadi ini memang disambut secara resmi, formal di Istana Presiden. Wajar bila wajah Presiden itu berbinar-binar. Sebagaimana dikemukakan oleh Luhut, SoftBank ini akan membenamkan dana yang sangat besar, 100 miliar US dollar, atau kalau dalam kurs rupiah saat ini sekitar 1.428 triliun. Jumlah itu hampir 300% dari biaya pembangunan ibu kota baru yang dianggarkan itu sebesar 51 triliun atau sekitar 35 miliar US dollar. Luhut sendiri waktu itu mengaku dia terkejut dengan komitmen dari SoftBank itu. Sebab menurut Luhut mereka itu hanya butuh dana sekitar 20 miliar US dollar. Ini too good to be true, itu kata Luhut pada waktu itu. Dan menurut Luhut bukan dia yang mengejar-kejar Masayoshi, justru sebaliknya Masayoshi yang mengejar-kejar dia. Sampai sejauh ini tidak jelas apakah benar ada komitmen semacam itu atau ini hanya berupa klaim dari Luhut saja.
Namun yang jelas setelah pertemuan tersebut, CEO SoftBank Masayoshi Son itu diangkat menjadi steering committee alias Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru bersama dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Dan sebagai ketua Dewan Pengarah itu ditunjuk oleh Presiden Jokowi, yakni Putra Mahkota Uni Emirat Arab Pangeran Muhammad bin Zayed. Nama pangeran dari pangeran dan Putra Mahkota dari Uni Emirat Arab ini bahkan kemudian dijadikan nama jalan layang ya, Elevated Cikampek. Dan sebagai imbal baliknya katanya nama Presiden Jokowi juga akan diabadikan di salah satu ruas jalan di UAE. Sebagai anggota Dewan Pengarah, Masayoshi bersama dengan Tony Blair pada tanggal 28 Februari atau hanya hampir kurang dari 2 bulan setelah itu, pada tanggal 28 Februari 2020 itu kemudian dia kembali juga bertemu dengan Presiden Jokowi. Mr. Tony Blair, how are you? Mr. President, so nice to see you. Nice to see you again. Welcome to Indonesia, Mr. Tony Blair and Mr. Masayoshi Son with the delegation. I'm pleased to receive your visit to further. Sebagai sebuah perusahaan investasi, SoftBank ini memang nggak bisa dipandang rendah. Ini bukan investor abal-abal yang senang bluffing alias omong besar mau berinvestasi di ibu kota negara. Tentu saja mereka punya kalkulasi tersendiri mengapa kemudian mereka memutuskan untuk menarik diri berinvestasi di ibu kota negara yang baru ini. Di Indonesia, SoftBank ini sudah melakukan beberapa kerjasama dengan beberapa perusahaan rintisan. Mereka memberikan menginjek investasi yang sangat besar. Mereka misalnya menjadi investor di Tokopedia, kemudian masuk lagi ke Indonesia melalui Grab, bahkan SoftBank itu bertekad menjadikan Jakarta sebagai second headquarter atau kantor pusat kedua dari Grab setelah Singapura. Kemudian SoftBank juga masuk melalui merger antara Tokopedia dengan Gojek, jadi namanya ini Goto. Ketika memutuskan untuk masuk ke Grab dan bertekad menjadikan Grab tadi sebagai unicorn kelima itu, Masayoshi juga bertemu dengan Presiden Jokowi. Jadi pada tanggal 29 Juli 2019. Yang depan nih. Yes, we would invest. We have already invested $2 billion in Indonesia. We will invest another $2 billion as a new investment. And my friend Minister Park Luhut is asking me to increase more. So I'd like to invest more. Invest in Grab or another business? Yes, we would invest Grab more, and then also encourage to invest more into other companies. How much? How much for Grab? Udah disebut 2 billion. We will create a second headquarter of Grab in Indonesia, and become a fifth unicorn, and also invest $2 billion through Grab. But then on top of that, we will invest more into Indonesia. What kind of sector that SoftBank look in Indonesia? AI is our focus. We will invest more into unicorns and help create more unicorns in Indonesia. It's been discussed. This one maybe a small entrepreneur, not only the big Grab and
And Tokopedia also like a small one, like Aruna, maybe similar to that, in order to spread out the economy. And Pak Masayoshi, Pak Masa want to invest more and more in Indonesia, especially about the electric car, lithium battery, and some other platform Yes. about the infrastructure of the electric car. And potentially investing into renewable energy, Yeah, like solar, wind, and geothermal. yes, Yeah. these are the subjects that we would like to study. Mundurnya SoftBank ini jelas menjadi pukulan yang sangat serius bagi rencana Presiden Jokowi untuk mewujudkan ibu kota baru ini. Kepastian kelanjutan masa depan IKN ini saat ini menjadi tanda tanya besar di tengah penolakan partai-partai pendukung pemerintah dan masyarakat luas untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi. Para investor dari internasional pasti bertanya-tanya bagaimana kelanjutan dari proyek ibu kota baru ini ketika Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Ini penting karena situasi Indonesia memang sudah tidak sedang baik-baik saja, ekonomi kita juga sedang berat, APBN kita juga mengalami defisit yang sangat besar. Nah, walaupun sebenarnya Ketua MPR Bambang Susatyo itu menjamin kelangsungan pembangunan ibu kota baru ini karena katanya MPR akan segera menetapkan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Nah, PPHN ini kata Bambang Susatyo penting diterbitkan untuk memberikan kepastian bahwa siapapun presidennya nanti sebagai pengganti Presiden Jokowi akan melanjutkan pembangunan ibu kota baru ini. Ya, tapi kan namanya PPHN. Jadi nanti kalau rezim baru muncul dan mereka merasa bahwa ekonomi pemerintah sangat sulit, mencari investor sangat sulit, dan kemudian dihadapkan ada pilihan kesejahteraan rakyat atau prioritas-prioritas pembangunan lain di luar ibu kota, saya kira memang wajar kalau kemudian banyak bertanya-tanya tentang masa depan dari ibu kota negara baru ini pasca Jokowi. Jadi PPHN ini saya duga ini tidak akan cukup memberikan kepastian kepada para investor ini di tengah-tengah krisis ekonomi global sendiri karena memang ekonomi global juga sedang memburuk dan tentu saja yang paling penting adalah dinamika politik di dalam negeri Indonesia. Menko Marinvest Luhut Panjaitan belum lama ini juga bertemu dengan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman dan dia melobi Muhammad bin Salman agar berinvestasi di Indonesia dan sebagaimana diklaim oleh Luhut itu MBS atau Muhammad bin Salman, Pangeran Putra Mahkota Muhammad bin Salman juga berkomitmen untuk berinvestasi di ibu kota baru. Namun sekali lagi itu baru sebatas komitmen yang disampaikan kepada Luhut. CEO SoftBank Masayoshi Son saja kan sudah bolak-balik warawiri ke istana bertemu dengan Presiden Jokowi, bahkan kemudian sampai diangkat menjadi menjadi anggota Dewan Pengarah atau Steering Committee Pembangunan Ibu Kota Baru, tiba-tiba bisa memutuskan untuk mundur dari IKN, apalagi Muhammad bin Salman. Arab Saudi sendiri sekarang ini tengah mengalami krisis keuangan juga. Mereka selama 10 tahun terakhir ini anggaran belanja mereka juga defisit. Baru pada tahun 2022 ini mereka mengalami surplus. Tetapi Arab Saudi belakangan ini kan juga sedang mencoba melakukan reformasi baru di sektor perekonomian lagi. Di sektor perekonomian mereka. Mereka tidak lagi ingin bergantung pada penghasilan dari sektor migas. Dan kelihatannya mereka mulai melirik untuk melakukan investasi-investasi dengan target menggenjot ini semacam pariwisata ritual. Ini kan dikaitkan dengan soal haji dan umroh. Mereka berencana menggenjot haji dan umroh itu setiap tahun itu sampai 50 juta jamaah. Dan sebagai upaya agar devisa dari wisata ritual ini juga semakin meningkat, mereka sekarang ini sedang membangun dua buah kota baru, yakni satu kota Al-Ula, sebuah kota yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia, dan satu lagi ini ada kota mengapung ini di Neom di tepi Laut Merah. Jadi ini investasinya sangat besar karena di dua kota ini saja, terutama di Neom tadi itu investasinya tuh hampir mencapai 7.000 triliun rupiah. Tentu saja Arab Saudi atau Muhammad bin Salman punya prioritas. Kalau dari tadi dengan membangun dua kota dan menggenjot jemaah haji dan umroh ini segmennya sudah terlihat, dan kita tahu salah satu yang terbesar segmennya itu adalah jemaah dari Indonesia, disusul kemudian dari India dan baru dari Turki.
Dan selama ini banyak sekali para pelaku wisata ritual ini, terutama yang umroh terutama di Indonesia itu menjadikan Turki, yakni Istanbul dan Dubai itu sebagai salah satu paket gitu bersama dengan Mekah dan Madinah. Dan kelihatannya Muhammad bin Salman mencoba menggesernya itu dari Istanbul dan Dubai ke jadi Al-Ula dan kemudian ke kota Neom. Jadi kembali lagi dengan rencana Presiden Jokowi berkemah di titik nol tadi yang akan dilakukan pada hari Senin ya. Sekarang alih-alih diharapkan dapat meyakinkan investor asing, ini nampaknya lebih sebagai upaya dari Jokowi untuk meyakinkan sendiri, meyakinkan dirinya sendiri, memastikan bahwa pembangunan ibu kota baru ini akan tetap berlanjut dan ini bisa menjadi semacam legacy atau warisan yang dia tinggalkan untuk bangsa Indonesia. Apakah keinginan Jokowi ini bisa terwujud atau tidak? Ini sangat bergantung pertama tentu saja bagaimana operasi-operasi politik yang dilakukan oleh dia dan timnya yang dipimpin oleh Luhut Panjaitan untuk memperpanjang masa jabatannya. Yang kedua juga situasi perekonomian dunia yang membaik dan mereka kemudian berhasil meyakinkan investor internasional untuk membenamkan dananya di ibu kota negara yang baru. Kalau berharap dari investor dalam negeri, apalagi kemudian dari APBN, kelihatannya sangat berat. Kita ingat pada kemarin kan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mencoba mengotak-atik APBN untuk disalurkan ke ibu kota baru, yakni dana PEN, dana pemulihan ekonomi nasional, tapi kan kemudian ditolak oleh DPR. Jadi dengan upaya pemerintah mengotak-atik APBN dan kemudian memperbesar porsi APBN di pembangunan ibu kota baru ini saja, saya kira membantah klaim-klaim dari Presiden Jokowi dalam rapat kabinet ketika baru saja dia melantik kepala otorita dan wakil kepala otorita ibu kota baru bahwa banyak sekali investor yang berminat baik dari dalam dan luar negeri ini patut dipertanyakan. Saya Husnul Arif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.